Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Haji Ius Hardiana Saputra MSI sebagai pengisi kajian Ahad pagi, yang terhormat Bapak Muhammad Sofyan Badarudin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo, dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti sekarang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkenalkan saya selaku pembawa acara pada kajian Ahad pagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo akan memandu jalannya acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu acara inti, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, acara yang keempat yaitu pengumuman, dan acara yang kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara dengan membaca doa dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ius Hardiana Saputra MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo, Bapak Ustadz Badarudin dan jajarannya, pengurus panti yang saya muliakan, jamaah sekalian, hadirun wal hadirat rahimakumullah, para santri yang saya banggakan. Alhamdulillah
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu banyak. Nikmatul iman Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini, di majlis ini, di masjid ini, semuanya dalam keadaan membawa nikmatul iman, Islam dan sehat walafiat. Maka marilah kita sebagai insan yang beriman tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur itu adalah sarfun ni'am li ta'atillah. Jadi menggunakan anugerah Allah itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah, baik ibadah khusus maupun ibadah umum, mahdhah atau ghairu mahdhah, dengan niat at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah bimtithali, dengan cara melaksanakan bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan terlimpahkan selalu kepada suri tauladan sejati kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang amat sangat mencintai kita. Bahkan dalam tarikan napasnya beliau ini, yang beliau ingat, yang beliau pikirkan dan yang beliau senantiasa rindukan adalah ummati, umatku. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi muhawarah, lagi ngobrol dengan Umar ibn Khattab, Rasulullah mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Siapa gerangan ya Rasulullah? Bukankah saudaramu ini kami? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan adalah umatku yang belum pernah bertemu denganku, belum pernah bicara denganku, belum pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman kepadaku. Nah, mudah-mudahan termasuk kita ini yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dulu ada yang pernah melihat Nabi, berkomunikasi dengan Nabi, bahkan pernah menyaksikan mukjizat Nabi, tetapi mereka tidak beriman, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lainnya. Tapi kita tidak pernah melihat Nabi, belum pernah berkomunikasi dengan Nabi, belum pernah melihat wajah Nabi, tapi alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah bisa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kajian kita adalah tahsin dan tafsir. Jadi saya ingin menspesialisasikan kajian saya, kajiannya tentang tahsin dan tafsir, karena yang lain sudah ada sirah, ada kajian tarjih gitu kan, maka saya di tahsinnya saja. Kemarin kita sudah tahsin surah Al-Fatihah, jadi tidak usah saya ulang lagi. Cuman mari kita
mencoba kok nggak jalan ya? Nah, kelihatan ya? Mencoba dengan irama yang lain, namanya irama tartu dengan lagu Jiharkah. Lagu apa? Jiharkah. Insya Allah mudah Bapak Ibu, karena Al-Quran itu merupakan anugerah mukjizat yang insya Allah mudah dipelajari. Membacanya nikmat, mendengarkannya pun nikmat, isinya juga Masya Allah luar biasa. Ada lagu versi 1, ada lagu versi 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sirkan aja dulu nggih. Ta'awudz dan basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba 1, 2, 3. Iya, suaranya ngebas gitu. Alhamdulillah. Ya, boleh yang ngebas, boleh yang agak tinggi juga boleh. Saya tengah-tengah aja dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Bagus dipelajari oleh anak-anak ya. Suatu saat ada jadi imam kan. Ini versi 1 ya. Lagu keduanya, lagu 1, versi 1 itu lagunya datar naik, naik datar, datar turun. Lagu keduanya naik datar. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Lagu ketiganya datar turun. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, lagu pertama Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu kedua Ihdinas siratal mustaqim. Lagu ketiga Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saged nggih? Ya. Dere. Ya, kita ulang ya. Coba didengarkan dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillah
alamin. Lagu kedua agak naik datar. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Lagu ketiga datar turun. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Lagu pertama lagi, coba dengarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lagu keduanya gimana? Dengarkan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Lagu ketiganya karena panjang dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa ya? Insya Allah. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillah alamin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ke bawah atau din. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, nanti diulang-ulang, rekamannya didengarkan kembali. Nah, ini versi 1. Kalau versi 2-nya 5 irama. Nah, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang hampir sama tapi. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuman itunya agak diulur gitu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Itu versi yang kedua. Ta'awuznya nanti ngikutin aja. Kalau biasanya kan bacanya sir nih. A'udzubillah gitu kan. Dari apa? Dari lagu pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terakhir ya. Lagu dengan versi 1 dulu. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau adik-adik, bapak-bapak ngimami sholat, kalau nggak ingin lupa lagunya, dari takbirnya sudah lagu jiharkah. Allahu Akbar gitu ya. Jadi dari takbirnya sudah apa? Lagu jiharkah. Kalau tidak lagu jiharkah nanti lupa lagunya. Tapi kalau diawali dengan jiharkah nanti nyambung. Allahu Akbar. Langsung bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya sampaikan. Suratul Fatihah ya, nama-nama suratul Fatihah itu banyak. Ada yang mengatakan ada 25, ada 35, ya banyaklah nama-nama surah Al-Fatihah. Paling tidak saya sampaikan sedikit saja. Al-Fatihah nama lainnya ada Ummul Kitab. Ini nama-nama ini berdasarkan dari hadis-hadis sahih. Yang menamakan tentunya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummul Kitab man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab. Barang siapa yang salat tidak membaca Ummul Quran, induk kitab Al-Quran, tidak sah salatnya. Ada lagi sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang, karena Al-Quran itu 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Kemudian syifa, Al-Fatihah juga disebut dengan surah syifa, yaitu Al-Fatihah. Kemudian ruqyah, Al-Fatihah juga disebut dengan surah ruqyah, untuk meruqyah. Sebagaimana dulu pernah sahabat mengobati orang yang tersengat hewan sehingga dia demam. Kemudian diruqyah dengan suratul Fatihah, sembuh dengan izin Allah. Kemudian dia diberikan hadiah seekor kambing, ya kan? Nah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah
kejadian itu ya, ini kemudian Rasulullah yang pada intinya ya memperbolehkan imbalan meru'yah, mendapatkan apa? Imbalan. Asasul Quran, Al-Fatihah disebut asasul Quran, pondasinya Al-Quran. Jadi Al-Quran yang jumlah ayatnya ribuan, ada berapa? 114 surat, 30 juz. Nah, kemudian yang menjadi intisari ataupun asas Quran itu ada dalam suratul Fatihah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada pembukaannya hadis itu. Sebagai asasnya hadis itu adalah tentang rukun iman, Islam dan ihsan, ya kan? Kemudian Al-Quran juga, Al-Fatihah juga disebut dengan Alhamd, pujian, karena ada kalimat apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Al-Kafiyah, mencukupi. Artinya apa? Bacaan Al-Quran di dalam sholat, Al-Fatihah bisa mencukupi. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca, maka insya Allah mencukupi dengan ayat-ayat Quran yang lainnya. Kalau kita tidak baca surat misalnya, tidak apa-apa, tapi kalau Al-Quran tidak, Al-Fatihah tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Al-Kafiyah ini diantaranya adalah nama-nama lain dari surah Al-Fatihah yang saya sampaikan. Tentunya masih banyak lagi, ada As-Salah ya, dan nama-nama yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kandungan surah Al-Fatihah itu lengkap. Ada akidah, ada ibadah, ada hukum-hukum, ada janji dan ancaman, ada kisah-kisah. Jadi merangkum yang ada di dalam Al-Quran tentang keimanan, arkanul iman, rukun iman itu ada berapa? Sittatun, ada 6. Kemudian ada ibadah, ayat 5 itu misalnya iyyaka na'budu, beribadah, hanya kepadamu kami beribadah. Beribadah itu kan secara lengkap, luas, baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tujuan ibadah kita kepada Allah dan minta tolong pun kepada Allah. Kemudian ada hukum-hukum, contohnya dalam kalimat ihdinas siratal, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu adalah jalan Islam, syariat, hukum-hukum. Kemudian ada janji dan ancaman, misalnya ayat 4, maliki yaumiddin. Yaumiddin itu diartikan hari pembalasan. Nah, di sana ada janji-janji Allah dan ancaman-ancaman, janjinya neraka, surga, ada pahala, tetapi ada juga siksa. Kemudian ada kisah-kisah, ayat yang ke-7. Al-Quran itu isinya kan tentang kisos, tentang kisah-kisah. Ustadz Ari sering berceramah tentang kisah para nabi ya. Nah, intisari kisah itu ya ada di dalam Al-Fatihah ayat 7, yaitu kisah-kisah orang-orang yang diberi nikmat, ya kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, yang diberi nikmat, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Nah, terangkum di sana. Kemudian kisah-kisah orang-orang yang dimurkai, al-maghdubi alaihim, dan kisah-kisah orang-orang yang sesat, gitu kan. Nah, ini terangkum
kisah itu ada dalam ayat yang ke-7. Nah inilah kandungan surah Al-Fatihah. Ini menjadi lengkap ya. Nah coba kita kaji Bapak Ibu. Ada lafaz ta'awudz. Sebelum baca Al-Quran dianjurkan membaca apa? Ta'awudz. Ta'awudz itu gimana lafaznya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perintah ini ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, jadi sebelum membaca Al-Quran dianjurkan membaca ta'awudz, memohon perlindungan. Ada sebuah riwayat yang menerangkan takwil kata a'udzu. Abu Ja'far berkata al-isti'adzah adalah meminta perlindungan. Kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim berarti aku berlindung kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Karena apa? Karena zaman dulu orang itu berlindung, aku berlindung kepada penguasa lembah ini, aku berlindung kepada penguasa laut ini, aku berlindung kepada yang menguasai tanah ini. Jadi dulunya seperti itu. Maka berlindung itu bukan kepada seperti itu, kepada batu, kepada Lata, Mana, Uzza, kepada siapa lagi? Kepada bintang, matahari. Tapi berlindung itu a'udzubillah. Di zaman modern ini ada nggak yang berlindung kepada selain Allah? Ada ya, ada. Aku berlindung dengan membawa jimat ini, gitu kan? Aku berlindung dengan membawa apa? Kita berlindung itu cukup kepada Allah, ya. A'udzu billah dari syaitan. Setan itu baik setan yang bisa disuap maupun yang tidak disuap. Maksudnya gimana? Maksudnya ya setan itu minal jinnati wanas, ya. Kalau manusia kan berarti setan yang bisa disuap, ya. Tetapi ada juga selain setan yang dianggap sesuatu itu disuap, yaitu dengan sesajen namanya. Dengan apa? Sesajen. Nah sesajen itu maknanya suap, Pak, menyuap. Tolong sediakan ini sesajen. Nah itu bukan dari Islam. Nah, itu juga awalnya itu berlindung kepada hal yang dianggap punya kekuatan, maka disuap dengan sesaji. Nah, seperti itu. Nah kalau Allah tidak butuh itu, langsung kepada Allah, a'udzubillah, dengan keyakinan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau Bapak Ibu sering gundah gulana, suka ada rasa was-was, kemudian inginnya meluapkan amarah, seringlah baca ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan sebelum membaca Al-Quran. Kenapa? Karena setan itu ingin menjauhkan manusia dari petunjuk
Allah, jangan sampai memegang Al-Quran, jangan sampai membaca Al-Quran, jangan sampai memahami isi kandungan Al-Quran. Itu setan maunya seperti itu. Maka kita berlindung kepada Allah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama menandai awal setiap tindakan seorang mukmin yang dilakukan dengan niat yang baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, memulai suatu pekerjaan adalah bentuk memohon berkah dan perlindungan dari Allah. Jadi kalau dulu saya ngaji kitab itu gini, Bismillahirrahmanirrahim, niat abdi ngaos ieu kitab titik-titik, kitabnya apa gitu, bari ngalap berkah. Nah, untuk mendapatkan apa? Berkah. Ku nyebat jenenganna Allah, ari sifatna Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim. Mohon maaf bahasa Sunda nggih. Karena saya dulu ngajinya pakai bahasa Sunda, Pak. Jadi yang ada dalam otak saya itu apa? Bahasa Sunda. Ari sifatna Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim, anu las asih ka makhlukna sadayana di dunia sareng akhirat. Di dunia Ar-Rahim anu welas asih khusus kanggo jalmi-jalmi anu beriman di dunia sareng akhirat. Biasanya gitu kalau mengawali ngaji. Jadi di sini disebutkan untuk mendapatkan berkah bismillah dengan menyebut nama Allah, supaya Allah selalu hadir bersama kita, mendapatkan berkah dari Allah. Dan sifatnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, menunjukkan keutamaan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Ar-Rahman ini Allah Maha Rahman, Maha Kasih kepada seluruh makhluknya, manusia, hewan, tumbuhan, yang beriman bahkan yang tidak beriman pun, gitu kan? Yang kafir, yang taat, yang tidak taat, Allah kasih. Itu sifatnya Allah Ar-Rahman. Nah, sedangkan Ar-Rahim, Maha Penyayang, itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ar-Rahim hanya orang beriman saja di dunia dan akhirat. Ada juga yang menafsirkan Ar-Rahman itu nikmat yang kecil, Ar-Rahim nikmat yang besar. Karena dari rahmat Allah itu yang 100, dalam hadis dikatakan rahmat Allah berapa? 100. Kemudian yang 1 diberikan kepada seluruh makhluknya yang beriman ataupun yang tidak beriman. Jadi kita lagi mendapatkan nikmat rahmat Allah yang 1 di dunia ini. Karena rahmannya Allah dikasih semuanya, yang taat ataupun yang tidak taat. Tapi yang rahim, tapi yang diberikan nikmat yang banyak itu Ar-Rahim, diberikan nikmat yang banyak di akhirat. Yang sisanya berapa tadi? 99. Masya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin. Setiap urusan penting, urusan yang penting, termasuk ini kita pengajian penting ya. Bapak Ibu berangkat untuk berbisnis, berdagang, diawali dengan apa? La yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus berkahnya. Nah, jadi berkahnya terputus. Apapun yang penting, Pak, semuanya penting ya. Mau belajar bismillah, mau makan bismillah, mau hubungan intim bismillah, semuanya dengan mengucapkan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ada ucapan dari Raisul Barnamij
yang menjadi pembawa acara, mari kita awali dengan kalimat apa? Basmalah. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim, bukan tasmiyah ya. Ada yang mengatakan mari kita awali dengan tasmiyah. Kalau tasmiyah itu cukup Bismillah, tapi kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu mengandung pujian. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya milik Allah. Berarti segala pujian yang tulus datang dari hati dan lisan untuk Allah. Bahwa semua bentuk pujian itu baik di dunia maupun di akhirat pada dasarnya hanya milik Allah. Kalaupun kita suatu ketika dipuji, itu pujiannya sesungguhnya milik Allah. Wah, ganteng sekali, dipuji kan ya? Alhamdulillah. Pintar, alhamdulillah. Jadi dipuji, hebat, usahanya hebat, alhamdulillah. Bahkan ketika kita dihina pun kita mengucapkan alhamdulillah saja. Bapak Ibu kadang dipuji, kadang dihina nggih. Bapak Ibu kalau dihina marah nggak? Marah ya. Kenapa marah Pak Bu? Rasulullah kalau dihina senyum saja, ya kan? Karena hakikatnya ketika kita dihina berarti dia menghina ciptaan Allah. Hei pesek, oh, menghina ciptaan Allah. Ya, ini hidung dari Allah gitu kan? Maka ketika kita dihina, kita senyum saja, alhamdulillah. Nanti dosa-dosa saya diambil sama dia, sama orang yang menghina. Gak usah takut dihina. Dipuji kembalikan kepada Allah, seperti itu. Rabb, alhamdulillahi Rabb, Allah yang maha memelihara, ingkang mangerani, yang mengatur, yang menguasai, yang mengatur siang dan malam, yang menurunkan hujan, yang memberikan udara ada oksigennya, yang mengatur orbit matahari bulan sesuai, berjalan sesuai dengan orbitnya. Itu yang mengatur siapa? Allah. Luar biasa. Maka ini nanti melahirkan tauhid rububiyah, ya kan? Tauhid apa? Rububiyah. Jadi yang menguasai seluruh makhluknya, menguasai alam semesta, baik makhluk yang nampak seperti manusia dan hewan maupun yang tidak nampak seperti malaikat dan jin, dan seluruh makhluknya itu Allah. Jadi semua Allah yang memberikan. Rizki kita sudah sudah punya porsinya masing-masing. Itu namanya Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini Nur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim harusnya. Tadi sama ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kalau Asmaul Husna itu kan yang termaktub ada 99 ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar
Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaqul Fatahul Alim. Alhamdulillah saya hafal Pak 99, tapi dinazomkan. Dan nama Allah yang pertama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman tadi sudah dijelaskan, Ar-Rahim juga seperti itu. Ini adalah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa dinaungi oleh Allah dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita dapat dua-duanya insyaallah. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Malik itu artinya apa? Penguasa, raja, yaum, pada hari ad-din, ditegakkannya agama, hari pembalasan. Maliki Yaumiddin menegaskan bahwa Allah adalah penguasa tunggal pada hari pembalasan. Jadi Allah adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan penuh pada hari ketika manusia akan diperhitungkan amal perbuatannya. Jadi kalau raja, kalau di dunia ini masih banyak mengaku raja gitu kan. Raja Brunei, Raja Arab Saudi, presiden, penguasa, kaisar gitu kan. Masih ada yang mengaku-ngaku apa? Raja, bahkan ada yang mengaku Tuhan seperti siapa? Fir'aun, ana rabbukumul a'la gitu kan, mengaku-ngaku Tuhan. Tapi nanti di hari pembalasan Maliki Yaumiddin hanya satu-satunya tunggal Allah yang maha. Semua tidak ada yang berani saya adalah raja, saya adalah penguasa, tidak ada yang berani, semuanya diam, hanyalah Allah. Maka Maliki Yaumiddin, raja di raja. Jadi kata Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah adalah raja di dunia dan di akhirat. Tetapi pada hari pembalasan kekuasaannya akan lebih jelas terlihat, karena pada hari itu semua manusia tunduk kepadanya. Tidak ada yang memiliki kekuasaan atau hak bicara. Tidak ada yang memiliki kekuasaan hak bicara. Semuanya diam. Tidak ada yang bicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan diadili, dan pengadilan Allah itu akan diberikan dengan seadil-adilnya. Kalau di dalam Pancasila kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu harapannya. Tapi mahasiswa demo. Kenapa? Karena keadilan sosial bagi sebagian kecil rakyat Indonesia. Jadi bukan seluruhnya, tapi sebagian kecil gitu. Makanya ya ada demo-demo seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga luar biasa ya. Menegaskan apa? Tauhid dalam Islam hanya kepada engkau, hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita menyembah tanpa perantara. Jadi menyembah kepada Allah itu tanpa apa? Perantara, langsung. Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher.
Iyyaka na'budu, menyembah kepada Allah. Kan ada yang pakai perantara. Misalnya ada orang menyembah kepada siapa, pakai apa? Pakai patung gitu kan. Ada yang menyembah pakai sarana apa gitu. Nah, dalam Islam tidak, langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu nasta'in, ibadah. Maka hidup kita ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Kita hadir di sini dalam rangka ibadah. Bapak beraktivitas keduniawian itu juga niatkan dalam rangka ibadah. Ibadah. Maka Islam itu lengkap. Ada yang bersifat vertikal, ada yang bersifat horizontal. Hablum minallah, hablum minannas. Dan ingat, meminta pertolongannya wa iyyaka nasta'in, mintalah pertolongan kepada Allah. Tadi diawali berlindung kepada Allah. Ada masalah apapun, mintalah pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin saya sampaikan, berarti kita ini selalu meminta tolong. Sehari semalam minimal 17 kali nyuwun pertolongan, ya Allah tolong, ya Allah tolong, tolong, tolong dan tolong. Karena memang Allah segalanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, adalah permohonan kepada Allah agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan doa. Ad-du'a, ya, doa. Ihdinas siratal mustaqim. Agar Allah memberikan bimbingan dan hidayah untuk tetap berada di jalan yang benar. Jalan Islam yang mengarahkan kepada keridhaan Allah dan surga. Mustaqim, lurus, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Al-Quran. Jalan yang lurus itu tercermin dalam Al-Quran dan sunnah nabinya. Atau jalan lurus juga dikatakan Al-Islam, yaitu agama Islam, syariatul Islam, jalan yang lurus. Kenapa kita senantiasa meminta kepada jalan yang lurus? Karena ya kita ini kan, iman kita ini kadang-kadang mantap, kadang-kadang goyah, ya kan? Iman itu yazid wa yanqus wa yadhhab. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang, ya kan? Bisa hilang. Ya, maka kita memohon kepada Allah, tunjukilah jalan yang lurus ya Allah. Ya. Kadang yang namanya hati ini berbolak-balik. Paginya iman, sorenya kufur, ya kan? Seperti itu. Nah, maka kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Karena manusia itu mudah tersesat, Pak. Manusia mudah tersesat. Nah, jalan yang lurus. Maka caranya bagaimana supaya berada di jalan yang lurus, di rel yang lurus? Caranya kita senantiasa berpegang teguh kepada warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dipegang teguh, digigit dengan erat, dengan apa? Dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnahnya. Ya. Ya, tentunya meminta pertolongan kepada Allah, tetapi kita tidak ada usaha, ya percuma, harus ada usaha.
Jalan yang seperti apa? Di sini ada penjelasan. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang diberikan nikmat itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Bukan jalan orang-orang yang al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai Allah. Yang dimurkai oleh Allah itu siapa? Yaitu mereka yang mengetahui kebenaran namun menolaknya. Dia mengetahui kebenaran tetapi apa? Menolaknya. Ini digambarkan seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu punya kitab. Kitabnya adalah apa? Taurat. Ya, kitabnya Taurat. Dia tahu kebenaran itu, tetapi karena egonya, karena apanya gitu, dia menolak. Seperti orang Yahudi itu merindukan kehadiran Nabi terakhir. Nabi terakhir, dia tahu bahwa nanti akan ada nabi terakhir. Mereka tahu ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka tahu kepada anak-anaknya, mereka tahu. Karena di dalam kitab Taurat nanti akan datang, yaitu ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, akan lahir nabi penutup, dan mereka menanti-nanti. Tetapi ketika itu mereka beranggapan bahwa nabi terakhir itu akan datang dari bangsanya, dari kaum Bani Israel. Tapi ternyata kok datangnya dari bangsa Arab yang terkena jahiliyah. Peradabannya di bawah orang-orang apa? Bani Israel. Mereka nggak terima, gengsi, kok bukan dari keturunan kami, bukan dari kelompok kami, gitu kan. Nah, akhirnya mereka merubah-rubah ayat Allah, bahkan menghilangkan, ya, karena demi nafsunya. Jadi itu salah satunya, dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan kaum Bani Israel, Yahudi yang menolak kebenaran, padahal mereka tahu. Al-maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang sesat. Nah, orang-orang sesat ini adalah orang-orang yang ya sesat, yaitu di sini masuk ke dalam kelompok orang-orang Nasrani, ya, kelompok orang-orang Nasrani yang menjadikan, mohon maaf karena ini kajian Islam, ya, dalam keyakinan Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah merupakan Nabi Allah yang senantiasa disertai oleh malaikat Jibril, Ruhul Kudus, dan Nabi Isa ini tidak disalib tetapi diangkat oleh Allah, dan nanti di akhir zaman akan diturunkan ke muka bumi ini dan akan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak, Nabi Isa itu tidak disalib dan bukan merupakan Tuhan tetapi hamba Allah. Yesus itu adalah hamba Allah, kemudian adalah Nabi ibunya Siti Maryam adalah manusia biasa yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung tanpa sentuhan laki-laki. Nah, justru ada yang lebih unik, yaitu Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, diciptakan oleh Allah. Nabi Isa ya tanpa ayah, ibunya ada. Bagi Allah tidak ada yang sulit, kun fayakun. Nah, orang Nasrani mereka merubah itu semua. Maka di sini dikatakan sesat. Waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini sekilas, sekelumit daripada tafsir suratul Fatihah yang senantiasa kita baca
berulang-ulang dalam sholat kita supaya kita juga paham. Oh, alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya ini ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Jadi kita paham dengan suratul Fatihah yang kita baca, kita bisa memahami maksudnya. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia yang dapat saya sampaikan pada kajian kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Ius Herdiana Saputra MSI atas penyampaiannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah darinya dan mengambil pelajaran yang banyak. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oh enggak Pak? Nggih. Oh ya. Baik, terima kasih matur nuwun. Melakukan lantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam sholat, yaitu dicintai oleh Rasulullah. Tapi lagu itu kan tergantung kemampuan kita masing-masing, jadi tidak dipaksakan. Misalnya lagu yang sederhana juga nggak apa-apa. Saya sukanya lagu yang sederhana, lagunya yang datar saja. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, dan selanjutnya seterusnya. Jadi lagu itu bebas, boleh yang biasa ataupun kalau punya kemampuan dilakukan. Tentunya kalau dilakukan makmumnya lebih apa? Khusyuk, seperti imam-imam Haramain itu kan suaranya bagus-bagus ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuan, yang penting baca Quran tartil sesuai dengan ilmunya, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya kita pelajari gitu kan, seperti itu. Dan itu tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, seperti itu. Kemudian baca ta'awudz. Baca ta'awudz itu dari Tarjih Muhammadiyah adalah
Rakaat pertama diawali dengan ta'awudz sebelum basmalah. Rakaat kedua ta'awudz basmalah. Rakaat ketiga ta'awudz basmalah. Jadi setiap rakaat membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya karena memang Bapak Ibu, ketika kita itu membaca Allahu Akbar, itu setan itu menghembuskan supaya kita itu ingat kaza wa kaza, kaza wa kaza, ingat ini, ingat itu gitu kan. Nah, maka kita ada ikhtiar. Di rakaat pertama agak fokus, rakaat kedua sudah mulai ingat hutang, rakaat ketiga sudah ingat barang yang hilang, ya kan. Nah, maka ikhtiar kita setiap rakaat baca apa? Ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, gitu. Yang ketiga, basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah bismillah, ya cukup bismillah. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah boleh. Contoh gini, samillah wa kul biyadikal yumna. Bacalah bismillah. Mau makan bismillah. Cukup nggak apa-apa minum bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahimnya nggak lengkap nggak apa-apa, bismillah itu pendeknya. Bismillah. Minum lagi bismillah. Insya Allah berkah minumannya, apa? Berkah, insya Allah begitu. Gitu bah. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim sempurnanya itu di dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat nggak boleh bismillah. Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin, nggak boleh. harus lengkap. Jadi bismillah itu tasmiyah, ya apa? Tasmiyah bismillah. Nah, minimal apa? Bismillah. Di luar Allah. Ya, aktivitas mau berangkat kerja, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kan ada ininya, tapi diawali dengan apa? Menghadirkan Allah gitu kan. Nah, mau apa lagi? Mau makan, bismillah, bismillah saja boleh. Bismillah makan. Lengkap boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mau wudu diawali dengan apa? Bismillah, bismillah. Tangan. Bismillah saja boleh wudu. Sambil niat yang ikhlas dalam hati mau apa? Wudu. Ustaz saya ingin lengkap, boleh nggak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Boleh. Jadi mengawali dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten bah? Oke, matur nuwun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kami sampaikan jumlah infak pada kajian Ahad pagi tanggal 14 September 2025 sejumlah 249.500. Kami ucapkan terima kasih, teriring doa jazakumullah khairan. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk jamaah sekalian. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup kajian Ahad pagi dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dapat saya sampaikan, ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalam ya masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.